Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah kuil Sulaiman. Yang dimaksud dengan kuil Sulaiman adalah Haikal Sulaiman. Menurut Ibnu Khaldun bahwa disitulah disimpan tabut Yahudi hingga waktu yang hanya Allah saja yang mengetahui. Pada abad 17 sebelum Masehi orang-orang Bani Israel ditimpa kelaparan dan kekeringan sehingga mereka bersama dengan Yakub berhijrah dari Palestina ke Mesir menemui Yusuf As yang saat itu menjadi menteri di pemerintahan Fir'aun. Pada abad 14-13 sebelum Masehi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa As kepada mereka dan sedikit dari mereka yang tidak mengimaninya dan disinilah dimulai agama Yahudi sehingga menjadikan mereka bertentangan dengan Fir'aun dan kaumnya. Pertentangan itu menjadikan orang-orang Bani Israel keluar dari Mesir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan, ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Quran Surat Al-Baqarah 49-50. Hijrah tersebut terjadi pada abad 1280 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Ramses II. Setelah itu mereka, orang-orang Yahudi, berada di bawah pimpinan Yusa, yang menggantikan Musa As dan menetap di Kan'an, Palestina. Daud As berhasil mendirikan pemerintahannya di Yerusalem pada tahun 990 sebelum Masehi dan disinilah Daud mendapatkan perintah untuk membangun Baitul Maqdis akan tetapi dikarenakan kesibukannya berperang maka itu semua tidak sempat dilakukannya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar memerintahkan anaknya yang bernama Sulaiman As untuk membangun Baitul Maqdis dan di tengah pembangunannya itu beliau As membangun Haikal sebagai tempat peribadahan lengkap dengan altar penyembelihan kurbannya. Laman berikutnya. Setelah Sulaiman As wafat pada tahun 922 sebelum Masehi, pemerintahan Daud terpecah menjadi dua, kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yahudza di sebelah selatan. Di antara kedua ini sering terlibat peperangan panjang hingga masa mereka dihancurkan oleh Bukhtansyar Raja Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada penyerangan ini terjadi penghancuran terhadap Yerusalem termasuk terhadap Haikal Sulaiman. Mereka berhasil menawan dan membawa banyak orang-orang Yahudi ke Babilonia dan menetap di sana selama 50 tahun yang dikenal dalam sejarah Yahudi dengan para tawanan orang-orang Babilonia. Ketika Babilonia berhasil ditaklukkan oleh Kirusi Raja Parsia pada tahun 538 sebelum Masehi maka para tawanan tersebut dibebaskan dan dikembalikan ke Palestina akan tetapi mereka tidak memiliki negara namun tetap berada di bawah kekuasaan Parsia. Di dalam majalah At-Tarikh Al-Arabi disebutkan bahwa setelah orang-orang Bani Israel dipulangkan kembali ke kampung halamannya di Palestina maka mereka membangun kembali tempat peribadahan mereka yang telah dihancurkan oleh Bukhtansyar. Ketika gemilangnya Parsia telah redup maka kekuasaan mereka pun jatuh ke tangan Alexander Al-Makduni sehingga orang-orang Yahudi menampakkan loyalitas, ketundukan dan penyambutan mereka kepada Alexander Al-Makduni tatkala menguasai Yerusalem tahun 332 sebelum Masehi. Dan sejak saat itu mereka berada di bawah kekuasaan Yunani. Setelah Alexander Al-Makduni wafat maka kekuasaannya terpecah di antara mereka, Mesir berada di tangan Ptolemeus sedangkan negara-negara utara diserahkan ke tangan Seleucus. Namun pada tahun 199 sebelum Masehi terjadi peperangan antara Ptolemeus dan Seleucus yang kemudian dimenangkan Ptolemeus. Pada tahun 198 sebelum Masehi Yerusalem jatuh ke tangan Raja Suria yang bernama Antiochus dan sejak saat itu terjadi berbagai fitnah, pemberontakan dan peperangan berdarah di Yerusalem hingga masa kedatangan pemimpin Romawi yang bernama Pompei tahun 63 sebelum Masehi yang kemudian berhasil menguasai Yerusalem. Sejak saat itu Yerusalem berada di tangan kekuasaan orang-orang Romawi dan menjadikannya sebagai negara Romawi. Pada saat inilah Isa bin Maryam dilahirkan di kota Bethlehem di akhir pemerintahan Herodes pada tahun 37-40 Masehi. Dan sejak saat itu Yerusalem menjadi tempat yang memberikan kabar gembira tentang dakwah tauhid dan menjadi kota suci bagi orang-orang Nasrani.
Ketika orang-orang Yahudi melakukan pembangkangan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi di Yerusalem, maka penguasa Romawi, Vespasian, mengutus anaknya yang bernama Titus untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Titus pun melakukan penyerangan terhadap Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan berhasil membunuh banyak orang-orang Yahudi sehingga menyisakan Yerusalem menjadi kota yang hancur lebur dan porak-poranda untuk waktu yang sangat panjang, bahkan tidak dihuni kecuali oleh para penjaga dari para tentara Romawi. Kemudian orang-orang Yahudi mengadakan pemberontakan untuk yang kedua kalinya di Yerusalem antara tahun 132 Masehi dan 135 Masehi yang dikenal dengan pemberontakan Bar Kokhba. Akan tetapi penguasa Romawi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut dan menghapus eksistensi Yerusalem dan membangun di atas sebelum Masehi sebuah kota baru yang dinamakan dengan Aelia Capitolina. Bahkan mereka tidak mengizinkan orang-orang Yahudi untuk menginjakkan kakinya di Mota Aelia sejak tahun 135 Masehi. Ketika pemerintahan Romawi terpecah menjadi dua dan Palestina masuk dalam kekuasaan Romawi Timur, Bizantium, maka Aelia berada di bawah kekuasaan Bizantium sejak abad 4 Masehi hingga tahun 614 Masehi tatkala dikuasai oleh Sasani hingga kembali dikuasai oleh penguasa Bizantium yang bernama Heraklius tahun 627 Masehi. Kekuasaan Heraklius ini tidaklah berlangsung lama sehingga kaum muslimin berhasil membebaskan kota Aelia pada tahun 15 Hijriah, 636 Masehi pada zaman Umar bin Khattab, dan sejak saat itu kaum muslimin memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Al-Quds. Dari penuturan di atas tampaklah bahwa haikal tersebut didirikan pada masa Sulaiman As. Dan setelah sempurna pembangunan haikal tersebut oleh Sulaiman As, ia mengalami kehancuran sebanyak 3 kali. Yaitu ketika penyerbuan pasukan Bukhtansyar Raja Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi lalu berhasil dibangun kembali oleh orang-orang Yahudi setelah mereka dibebaskan oleh Kirusi Raja Parsia. Haikal kembali dihancurkan untuk kedua kalinya oleh Antiochus Raja Suria tatkala upayanya memadamkan fitnah yang dilakukan orang-orang Yahudi pada tahun 198 sebelum Masehi. Lalu kembali direnovasi untuk ketiga kalinya oleh Herodeus pada tahun 40 Masehi. Lagi-lagi haikal dihancurkan oleh Titus pemimpin Romawi tatkala menyerang Yerusalem dan menjadikan kota itu hancur lebur, bahkan tidak didiami kecuali oleh para penjaganya dari tentara-tentara Romawi. Adapun tentang letak haikal itu sendiri, sesungguhnya tidaklah terdapat dalil yang menunjukkan tempat didirikannya bangunan itu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bangunan itu terletak di luar pekarangan Masjidil Aqsa sebelum Masehi, sementara yang lainnya menyebutkan bahwa tempatnya adalah di bawah Kubah Kuning. Sementara itu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkeyakinan bahwa tempat haikal Sulaiman itu berada di puncak Al-Haikal atau Al-Haram Asy-Syarif, atau berada di bawah Baitul Maqdis. Karena itulah orang-orang Yahudi sejak beberapa tahun terakhir ini berusaha merobohkan Masjidil Aqsa untuk mencari haikal Sulaiman di bawahnya. Akan tetapi itu semua hanyalah akal-akalan yang dicari-cari oleh orang-orang Yahudi saja untuk menghancurkan Al-Quds dengan mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan haikal Sulaiman ke pangkuan mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam berbagai sejarah kota Yerusalem, maka sebetulnya haikal tersebut sudah betul-betul hancur dan porak-poranda tak berbekas saat terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus pada tahun 70 Masehi. Sebelum pada akhirnya Yerusalem berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah, 636 Masehi. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.